Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tabayun. Apa itu tabayun? Mungkin Anda sudah sering mengenal istilah tabayun sekarang ini. Istilah tabayun ini muncul dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka tabayunlah, maka periksalah dengan teliti supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi tabayun di dalam ayat ini, kalau dilihat dari secara bahasa, artinya mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan menurut istilah, tabayun itu adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam masalah hukum, kebijakan, dan sebagainya, hingga jelas benar permasalahannya. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, tabayun ini merupakan satu akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Hadis-hadis Rasulullah SAW dapat diteliti kesahihannya antara lain karena para ulama menerapkan prinsip tabayun ini. Begitu juga dalam kehidupan sosial masyarakat, seseorang akan selamat dari salah paham atau permusuhan, bahkan pertumpahan darah antar sesamanya, karena ia melakukan tabayun dengan baik. Oleh karena itu, pantaslah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman ini agar selalu tabayun dalam menghadapi setiap berita yang datang, setiap berita yang sampai kepada kita, agar kita tidak segera menimpakan satu hukuman kepada seseorang yang kemudian ternyata tidak bersalah, yang menyebabkan kita bisa menyesal di kemudian hari. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, menurut kebanyakan ulama, ayat ini turun dalam rangka merespon peristiwa mengenai penugasan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang bernama Al-Walid ibnu Uqbah bin Abi Mu'aid, yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk memungut zakat di kalangan Bani Mustalik. Nah,
Ketika warga Bani Mustalik itu mendengar akan kedatangan utusan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Walid, mereka itu keluar dari perkampungan mereka untuk memberikan sambutan yang meriah dengan membawa zakat harta yang sudah mereka persiapkan. Namun ternyata justru Al-Walid mengira bahwa itu diartikan hendak menyerangnya. Karena itu secara spontan Al-Walid kembali tidak meneruskan sampai ke Bani Mustalik, tapi kembali kepada Rasulullah melaporkan bahwa Bani Mustalik enggan membayar zakat dan sekarang bermaksud menyerang kita, wahai Rasulullah. Mendengar pengakuan dari petugasnya ini, Rasulullah SAW marah, lalu mengutus panglima perangnya yaitu Khalid bin Walid untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya, sambil berpesan kepada sahabatnya, wahai Khalid bin Walid, coba diselidiki benar apa tidak informasi yang datang dari Al-Walid ini mengenai Bani Mustalik yang akan menyerang kita. Lalu Khalid bin Walid pun melaksanakan tugasnya, kemudian mengutus seorang informannya menyelidiki perkampungan Bani Mustalik. Ternyata apa? Di sana masih didapati orang mengumandangkan adzan, masih ada orang-orang yang mendirikan sholat. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa mereka itu akan menyerang. Akhirnya mereka itu kemudian memutuskan tidak menyerang Bani Mustalik dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa berita itu tidak benar. Coba bayangkan seandainya Rasulullah langsung memerintahkan menyerang Bani Mustalik, pasti akan didapati rasa penyesalan yang luar biasa. Nah, dengan demikian tabayun ini berfungsi sebagai pelurusan dan hanya terjadi jika datang orang fasik yang membawa berita. Jadi ringkasnya ayat ini memerintahkan kita kaum muslimin untuk melakukan tabayun atau memvalidasi sebuah berita atau informasi yang datang sebelum menyimpulkan sesuatu secara benar. Nah, sekarang tabayun ini kalimatnya sudah begitu populer. Banyak orang, tak hanya kalangan tradisi santri yang sering memakai kata tabayun, tapi para politisi, para aktivis, juga rakyat biasa pun sering menggunakan kata-kata tabayun. Nah, tabayun ini untuk menyeleksi berita, terutama dari orang-orang yang fasik. Nah, inilah pentingnya tabayun. Saudara sekalian, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun juga harus mempunyai sikap yang sama. Bertabayun, meneliti setiap berita yang datang, agar di kemudian hari kita tidak menimpakan satu hukuman kepada seseorang yang ternyata orang tersebut tidak bersalah. Akibatnya apa? Kita menjadi menyesal telah menimpakan hukuman kepada seseorang yang tidak tahu menahu masalah. Hubungan pun akan menjadi renggang, dan ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan persoalan yang lebih besar, yaitu terjadinya perang, terjadinya tawuran, terjadinya perkelahian. Itu juga tidak bisa luput dari berita-berita yang datang yang tidak kita seleksi.
termasuk suami istri yang tadinya rukun bisa menjadi bercerai, karena salah satunya jika ada berita datang tidak mau menyeleksi, mengecek apakah benar apa tidak. Nah, dengan adanya tabayun insya Allah semua bisa di cross check, salah paham bisa dinetralisir dan tidak terjadi keretakan dan bisa diselesaikan dengan baik. Itulah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.